Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik bukan? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan melihat iklan layanan masyarakat, siswa mampu merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan iklan tersebut. Yang kedua, dengan melakukan refleksi dan menjawab pertanyaan tentang kerjasama dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. Tujuan yang ketiga yaitu dengan menguraikan teknik membuat batik, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah dan mempresentasikannya. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ke-6. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat besi yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jika kita terus-menerus mengkonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk memenuhi gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Anak-anak, coba perhatikan contoh iklan di layar. Nah, dari contoh iklan tadi, kita dapat mengidentifikasi iklan tersebut. Yang pertama, kata kunci dalam iklan tadi. Kata kuncinya adalah pesona pangan Nusantara. Yang kedua, contoh keberagaman yang terdapat dalam iklan tadi adalah keberagaman makanan. Dan yang ketiga, makna keberagaman yang terdapat dalam iklan tadi yaitu kita perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk memenuhi gizi tubuh kita. Ya, sekarang coba perhatikan pengertian kata kunci dalam iklan. Kata kunci dalam iklan adalah kata yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Ciri dari kata kunci pada iklan adalah terdapat pada judul iklan dan dituliskan lebih dari sekali pada iklan tersebut. Selanjutnya, pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Kelebihan bekerja seorang diri.
yaitu yang pertama, meningkatkan rasa kemandirian. Yang kedua, jika melakukan kesalahan, maka dapat belajar dari kesalahan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bekerja. Dan yang nomor 4, tidak tergantung kepada orang lain. Adapun kekurangan bekerja seorang diri adalah yang pertama, pekerjaan tidak cepat selesai. Pekerjaan yang dilakukan seorang diri tentunya akan lebih lama selesai dibandingkan dengan bekerja secara berkelompok. Kekurangan yang kedua, lelah fisik. Selain pekerjaan lama sekali selesai, jika seseorang bekerja sendiri, maka akan merasa lelah fisik. Dan yang ketiga, membutuhkan banyak waktu. Bekerja seorang diri membutuhkan banyak waktu dibandingkan bekerja secara berkelompok. Dan yang terakhir, yang nomor 4, pekerjaan terasa berat. Pekerjaan yang dilakukan sendiri akan terasa berat dibandingkan dengan bekerja berkelompok. Nah, sekarang Guru akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Karena pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Yang kedua, dapat menemukan ide baru. Dalam bekerja secara berkelompok, tentunya kita akan kenal berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Maka dari itu, dengan bekerja secara berkelompok, kita akan mendapatkan ide-ide baru dari orang tersebut. Yang ketiga, tidak lelah. Bekerja secara berkelompok membuat kita tidak gampang lelah, karena tenaga yang dikeluarkan tidak sebanyak seperti bekerja seorang diri. Yang nomor 4, dapat meningkatkan solidaritas. Dalam bekerja secara berkelompok, tentunya akan menimbulkan solidaritas dan saling tolong-menolong antar anggota. Sekarang, kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Yang pertama, banyak keributan atau banyak yang berbicara. Yang kedua, waktu lebih banyak terbuang. Yang ketiga, kurangnya fokus dalam tugas yang diberikan. Dan yang keempat, pembagian tugas masing-masing lebih banyak pilih-pilih. Sekarang kita akan belajar keragaman seni. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa. Namun, batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Oke, sekarang kita lanjut belajar tentang teknik-teknik pembuatan batik. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yakni yang pertama, teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Dan yang kedua, teknik cap. Teknik ini menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik.
Teknik yang terakhir, yang ketiga, yaitu teknik cetak atau sablon. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan beberapa contoh motif batik Nusantara di layar berikut. Yang pertama, ini adalah contoh motif batik Solo Parangkusumo. Gambar selanjutnya, ini adalah salah satu motif batik Pekalongan. Gambar yang ketiga, ini adalah motif batik Cirebon, batik Megamendung. Nah, dan gambar yang terakhir, ini adalah motif batik Jogja, yaitu batik ceplok. Anak-anak, untuk tugas hari ini, yang pertama, coba perhatikan gambar iklan di layar. Sudah? Setelah kalian memperhatikan gambar tadi, gambar iklan tadi, coba identifikasi kata kunci dalam iklan tersebut. Tugas yang nomor 2, apakah kelebihan bekerja seorang diri? Nomor 3, sebutkan kekurangan bekerja seorang diri. Nomor 4, apakah kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok? Nomor 5, sebutkan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Nomor 6, sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Dan yang terakhir, nomor 7, sebutkan 4 contoh macam motif batik Nusantara. Oke anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi iklan, yaitu kata kunci dari iklan. Yang kedua, arti pentingnya memahami keanekaragaman. Dan yang ketiga, teknik-teknik membuat batik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.